Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi kali ini kita akan membahas tentang pewarisan atau inheritance. Dengan konsep pewarisan, sebuah kelas bisa mewarisi metode atau atribut dari kelas lain. Kita langsung saja praktek. Seperti biasa, kita membuat file baru. File new, kita menggunakan Java class. Saya simpan di folder yang sudah saya sediakan. Pastikan setiap membuat project itu kita membuat folder baru. Nah, ini saya taruh di pewarisan. Nah, nanti file-filenya dimasukkan sini. Misal saya membuat sebuah kelas yang namanya hitung. Nah, kelas ini nanti saya akan fungsikan untuk operasi hitung-hitungan. Finish, ini dibuang aja. Ini fontnya saya gedein biar lebih jelas. Saya membuat sebuah kelas hitung. Nah, otomatis ada yang namanya constructor ya. Constructor itu seperti yang saya sampaikan sebelumnya, sebuah metode yang namanya sama dengan kelas dan dia akan dieksekusi pada saat sebuah objek dibuat. Nah, di kelas hitung saya membuat sebuah variabel int bilangan 1. Saya isi nilai awal 0, int bilangan 2 saya isi 0, kemudian ada int hasil saya isi nilai awalnya 0. Save. Kelas hitung. Nah, ini untuk awal saya kasih sebuah metode ya, metodenya untuk penjumlahan. Nah, misalnya saya membuat metode void tambah. Di mana metode tambah nanti akan mengoperasikan atau menambahkan antara bilangan 1 dengan bilangan 2 yang hasil penambahan dimasukkan ke variabel hasil. Berarti di sini ada dulu hasil sama dengan bilangan 1 plus bilangan 2. Save. Coba saya compile. Apakah ada error? Oke, nggak ada error di sini ya. Saya membuat sebuah kelas, ada 2 metode ya. Nah, konstruktor sama saya menambahkan metode 1 metode. Terus kemudian di sini ada 3 atribut. Sekarang kelas hitung kita gunakan di kelas lain. Kita buat lagi. Nah, ini kelasnya namanya pewarisan gitu ya. Kelas ini nanti yang akan mengeksekusi kelas hitung. Nah, di sini kita tambahkan main method. Kita eksekusi. Oke, berarti di sini kita bermain di 2 kelas. Kelas pewarisan akan memanggil kelas hitung. Kita buat objek dari kelas hitung. Hitung H sama dengan new hitung. Saya membuat objek H dari kelas hitung. Kelas hitung itu mana? Kelas hitung itu di sini. Nah, otomatis nanti kelas pewarisan akan mencari kelas hitung. Pastikan 2 file ini terdapat di dalam satu folder.
Setelah kita membuat objek H, kita coba isi atributnya. H dot bilangan 1 sama dengan 90, H dot bilangan 2 sama dengan 20. Kemudian setelah bilangan 1 bilangan 2 kita isi, kita operasikan tambah. Nah, berarti di sini waktu bil 1 diisi 90 ini akan berubah menjadi 90. Kemudian bil 2 diisi 20, di sini akan berisi 20. Kemudian mengerjakan metode tambah. Tambah ini akan mengerjakan sini. Nah, tambah ini akan mengerjakan ini tambah ini ya, bil 1 bil 2, hasilnya dimasukkan variabel atribut hasil. Nah, kemudian kita cek apakah sudah benar hasilnya itu penambahan antara bilangan 1 bilangan 2. Hasil tambah hasil tambah ini berapa itu aja. Coba compile, tidak ada masalah. Kita cek di sini kelas pewarisan, ada kelas hitung. Kemudian kita run, kita jalankan apakah benar ini nanti ketemunya hasil itu 90 sama 20. Kita lihat. Oke, di sini akan muncul hasil tambah 90 dan 20 adalah 110. Oke, berarti sudah benar ya. Nah, ini menggunakan kelas seperti sebelumnya. Nah, sekarang kita akan menggunakan model pewarisan. Nah, diibaratkan ini adalah sebuah kelas dengan penghitungan yang sangat rumit. Kita tidak ingin merubah-rubah lagi. Kemudian kita ingin menambahkan sebuah fungsi di dalamnya. Misalkan, oh ini baru ada fungsi tambah, saya ingin menambahkan fungsi pengurangan gitu ya. Tapi saya tidak ingin merubah ini. Saya ingin membuat kelas hanya menambahkan fungsi pengurangan saja. Nah, kita bisa membuat kelas baru. Nah, kita namai hitung 2 misalkan kayak gitu ya. Hitung 1 yang hanya ada fungsi tambah. Sekarang kita membuat hitung 2. Nah, nanti kita tambahkan sebuah fungsi. Nah, inginnya hitung 2 ini nanti juga ada fungsi tambah, ada bil 1, bil 2 dan ada hasil. Nah, di sini karena sudah ada, kita tidak perlu membuat lagi atribut-atribut sama metode tambah. Kita turunkan saja hitung 2 ini dari hitung. Cara menurunkannya adalah kita menggunakan perintah extend. Hitung. Kelas hitung 2 extend hitung ini menyatakan bahwa hitung 2 itu extend kepanjangan dari hitung ya, turunan dari hitung. Pada saat kita membuat extend hitung 2 ini juga sudah berisi atribut bil 1, atribut bil 2, atribut hasil, fungsi tambah atau metode tambah ini sudah ada di sini. Kita hanya extend hitung saja. Nah, kita cek ya. Ini saya geser ini, kita cek apakah hitung 2 ini benar-benar sudah mewarisi atribut dan
metodenya kelas hitung. Nah, kita cek di sini ya. Kita membuat objek baru. Kita copy saja. Kita membuat H2. Objek H2 turunan dari hitung 2. Ini juga hitung 2 ya. Kalau H ini tadi turunan dari hitung, sekarang H2 turunan dari hitung 2. Nah, hitung 2 kepanjangan atau turunan dari hitung. Nah, di sini berarti H2, H2, H2. Nah, ini misalkan bilangannya kita ganti ya. Ini 30, ini 50. Kita uji, kita cek apakah hitung 2 juga mewarisi atribut bil 1, bil 2 sama hasil. Compile. Oke, nggak ada masalah, komplit. Kita running. Ya, ternyata benar ya. Kita hanya menambahkan perintah extend saja, kelas hitung 2 itu sudah mirip, sudah persis sama kelas hitung. Kita nggak perlu bikin lagi. Sekarang di hitung 2 kita tambahkan fungsi void kurang. Kurang di sini isinya adalah hasil sama dengan bilangan 1 dikurangi, nah bilangan 2. Autocomplete-nya sudah keluar itu. Kita hanya tulis extend hitung aja, bil 2 sudah masuk ke sini. Kita nggak perlu bikin atribut, kita nggak perlu bikin metode tambah. Kita save, kita cek di sini. Fungsi kurangnya berjalan dengan baik atau tidak. Oh, ini kita ganti ya, kita balik ini biar nanti hasilnya positif. Kurang, hasil pengurangan bilangan 1 dan bilangan 2 adalah kita run. Nah, ini hasilnya ya, hasil pengurangan bilangan 1 dan bilangan 2 50 dan 30 adalah 20, menghasilkan nilai yang benar ya. Nah, ini yang namanya pewarisan. Saya ulangi bahwa H2 diturunkan dibuat dari kelas hitung 2, di mana kelas hitung 2 diturunkan dari kelas hitung. Jadi objek yang dibuat dari hitung 2 itu akan memiliki dua fungsi, fungsi tambah dan fungsi kurang. Fungsi tambah diambil dari kelas hitung dan fungsi kurang adalah otomatis dari ini ya, dari kelas hitung itu sendiri. Tapi kalau objek yang dari kelas hitung saja, ini tidak ada fungsi kurangnya. Nah, kita coba ya. Nah, nggak ada ini, autocomplete kurangnya nggak ada. Kalau kita paksa nanti akan munculkan error. Compile, nah akan munculkan error karena H tidak memiliki metode atau fungsi kurang, karena kurang ini ada di H2, hitung 2. Nah, di kelas hitung tidak ada fungsi ini. Kurang lebih seperti itu. Kalau mau diturunkan lagi boleh. Misalkan ini ada kelas, saya membuat kelas hitung 3. Hitung 3. Oh, salah ya. Hitung 3 terus 2. Hitung 3. Hitung 3 saya extend dari hitung 2. Extend hitung 2. Saya compile, clear, jalan. Berarti hitung 3 ini otomatis mewarisi
metode kurang, juga mewarisi metode tambah, sekaligus mewarisi atribut bil 1, bil 2, bil 3 kayak gitu. Pokok bil 3 hasil. Ini saya geser lagi ke sini. Ini hitung 3 ya. Hitung 3 misalkan saya tambahkan fungsi perkalian. Void kali. Nah, hasil sama dengan bilangan 1 dikali bilangan 2. Karena ini diturunkan dari kelas hitung 2, otomatis hitung 3 akan memiliki metode kurang, juga akan memiliki atribut bil 1, bil 2 dan hasil, karena diturunkan dari hitung 2, hitung 2 diturunkan dari kelas hitung. Kita uji. Kita garis lagi. Ini dari hitung 3 ya. Ini H3. Ini bilangannya tetap. Terus kemudian di sini objeknya H3. Kita uji H3 apakah fungsi tambah itu melekat ya. Kemudian fungsi kurang juga melekat. Apakah berfungsi gitu ya. Nanti kita uji lagi, kita tambahkan perkaliannya. Hasil perkalian di sini berarti H3 kali. Nah, cek. Oke, ini yang kelas pertama hanya satu fungsi tambah. Ini di kelas kedua. Kelas kedua itu isinya hanya pengurangan saja, tapi karena diturunkan dari kelas pertama, jadi tambah bisa ikut. Ini juga sama. Kelas H3 itu hanya isinya perkalian, tapi karena diturunkan dari kelas kedua ya pengurangannya ada, penambahannya juga ada. Oke, itu sekilas tentang pewarisan. Sekian, selamat mencoba, selamat belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.